Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait konsep evaluasi proses dan produk dalam pembelajaran PKN Sekolah Dasar sebagai pendidikan hukum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Yeni Anugrah Zafira Aulia, NIM 119, dan teman saya Sylvia Anggraini, NIM 125. Yang pertama, definisi PKN sebagai pendidikan hukum. Menurut Kolisin, PKN sebagai pendidikan hukum ini dimaksudkan untuk negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yang dimana dalam pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Jadi, dengan demikian, perencanaan pembelajaran PKN sebagai wahana pendidikan hukum ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum yang tujuannya adalah untuk menginternalisasikan hukum ke dalam diri peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan, latar belakang, serta lingkungan peserta didik. Selanjutnya, definisi evaluasi proses dan evaluasi produk. Evaluasi atau penilaian proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar atau pengajaran yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi atau penilaian produk atau hasil belajar ini merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga berhasil atau tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai prinsip dalam penilaian. Prinsip penilaian dalam pembelajaran PKN SD terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prinsip valid. Nah, dalam prinsip valid di sini berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat untuk mengukur kompetensi sehingga mendapatkan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, harus berprinsip adil. Perbedaan hasil penilaian semata-mata disebabkan oleh berbedanya capaian belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai. Misalnya, soal kapan Indonesia merdeka, jawaban yang benar adalah 17 Agustus 1945. Siapapun siswa yang menjawab benar, maka wajib dibenarkan. Sedangkan untuk siswa yang menjawab salah, maka wajib disalahkan, tidak memandang itu saudara ataupun keluarga dari guru. Prinsip yang ketiga yaitu berkesinambungan, yang artinya penilaian yang dilakukan harus secara terencana, bertahap, dan teratur, serta berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Prinsip yang terakhir yaitu sistematis, di mana artinya penilaian dilakukan dan dirancang dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya untuk teknik dan instrumen penilaian pembelajaran PKN SD terbagi menjadi 2, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar atau pengajaran yang telah dilakukan. Untuk melakukan penilaian proses bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta penyebaran angket. Sedangkan penilaian hasil itu sendiri bertujuan untuk melihat hasil belajar siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan penilaian hasil itu seperti dengan mengadakan tes tulis, tes lisan, serta penugasan baik proyek maupun portofolio. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.